pabrik asam sulfat di smelter PT Freeport Indonesia terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah karyawan PT Freeport Indonesia ini panik, saudara, saat mendengar ledakan yang terjadi pada saat kebakaran yang terjadi pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Saat ini, saudara, tim tanggap darurat Freeport Indonesia terus melakukan penanganan dan pemadaman api dengan mengerahkan mobil pemadam kebakaran. Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik ini, saudara, baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024. Melalui keterangan tertulis, Vice President Korkom PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, menyebutkan kebakaran terjadi di pabrik asam sulfat smelter di PT Freeport Indonesia. Tim tanggap darurat PT FI sudah bergerak cepat menangani dan berusaha memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar di Gresik, Jawa Timur. Selamat malam, Via. Jadi situasi terkini di sana seperti apa? Apakah api ini sudah dapat dikendalikan? Selamat malam, Yusuf dan juga saudara. Apakah api sudah berhasil dikendalikan? Dari tempat yang melaporkan saat ini, yaitu berada di depan kawasan Cipe, yang merupakan kawasan tempat lokasi pabrik asam sulfat di smelter PT Freeport Indonesia yang ada di Gresik, Jawa Timur. Ini memang cukup jauh, jadi kami tidak bisa melihat secara jelas karena lokasi dari pabrik ini sendiri berada di paling ujung di kawasan Cipe, sekitar jaraknya antara sekitar 3-4 km dari pintu masuk. Namun dari apa yang kami pantau, mulai dari kendaraan yang lalu lalang yang keluar masuk dari pintu masuk maupun juga pintu keluar yang ada di sini tadi, sekitar 1 jam yang lalu ada 2 mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang masuk ke kawasan Cipe untuk menuju ke pabrik asam sulfat yang menjadi tempat lokasi kejadian perkara. Dari 2 mobil pemadam kebakaran tersebut, 1 mobil ini berjenis Bronto Skylift. Jadi Bronto Skylift ini merupakan mobil pemadam kebakaran terbesar yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya dan bisa menjangkau gedung atau bangunan dengan tinggi lebih dari 100 meter. Kemudian sekitar 10 menit disusul oleh mobil pemadam kebakaran tipe biasa. Dan tadi juga 15 menit sebelum kami laporan langsung pada malam hari ini juga kami melihat sudah ada 1 mobil pemadam kebakaran yang keluar dari kawasan Cipe. Selain upaya penanganan yang memang masih terus dilakukan hingga malam hari ini, pemeriksaan dan juga pengawasan secara ketat juga dilakukan oleh petugas keamanan yang ada di kawasan Cipe. Jadi kendaraan yang keluar masuk pun juga diperiksa. Bagi mereka yang tidak memiliki kepentingan, ini tidak diperbolehkan masuk karena memang upaya penanganan masih terus dilakukan agar dampaknya juga tidak terlalu meluas dari peristiwa kebakaran yang terjadi pada pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Dan selain mobil pemadam kebakaran, juga tadi ada mobil dari tim Inafis Polda Jawa Timur yang juga kami lihat sudah masuk sekitar 30 menit yang lalu ke kawasan Cipe. Kalau berdasarkan keterangan tertulis yang kami terima bahwa memang dari peristiwa kebakaran yang terjadi di pabrik asam sulfat ini tidak menimbulkan korban jiwa. Dan meskipun begitu, upaya keamanan untuk sterilisasi di kawasan sekitar tempat lokasi kejadian perkara ini juga sudah dilakukan agar dampaknya dari peristiwa kebakaran ini tidak terlalu meluas dan juga untuk menghindari atau paling tidak minimalisir terjadinya atau jatuhnya korban jiwa dari peristiwa kebakaran. Kalau kita berbicara tentang kawasan Cipe, ya dan juga saudara, ini memang merupakan kawasan ekonomi khusus yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Selain ada pabrik asam sulfat di smelter yang merupakan milik dari PT Freeport Indonesia,
yang tadi sudah saya sampaikan yang lokasinya memang paling ujung di kawasan JP juga ada pabrik-pabrik yang lain juga rata-rata merupakan pabrik pengolahan bahan kimia, kemudian juga pengolahan makanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi ketika peristiwa kebakaran terjadi, tim tanggap darurat langsung berusaha untuk memadamkan api, langsung melakukan penanganan agar api tidak meluas sehingga bisa diminimalisir akibat dari peristiwa kebakaran ini. Ya, Sir. Kemudian sudah ada informasikah terkait dengan penyebab kebakaran dan seperti apa kronologi kebakaran ini, Via? Baik, tentang penyebabnya ini memang masih terus dilakukan penyelidikan oleh polisi. Tadi juga tim Inafis Polda Jawa Timur juga sudah datang masuk ke dalam kawasan juga untuk melakukan penyelidikan. Jadi sampai saat ini kami terus mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan pabrik asam sulfat ini bisa terbakar. Dan kalau kita melihat bagaimana kronologi dari peristiwa terbakarnya pabrik asam sulfat di smelter milik PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan Cipuy, Gresik, Jawa Timur terjadi sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu ada banyak sekali pekerja yang tengah melakukan aktivitas di sekitar smelter dan kalau berdasarkan cerita yang kami dapatkan juga bahwa pada saat peristiwa terbakar tersebut ini para pekerja ini panik, kemudian tak lama mereka kemudian mendengarkan suara ledakan dan mereka langsung berusaha masuk ke dalam bis untuk menyelamatkan diri, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Dan setelah peristiwa kebakaran tersebut terjadi, tim penanganan terus melakukan upaya pemadaman di sekitar lokasi tempat kejadian perkara hingga malam hari ini. Ya, siap. Kemudian dampak dari kebakaran ini seperti apa? Baik, kalau untuk dampaknya sendiri memang tadi juga sudah disebutkan di dalam keterangan tertulis tidak ada korban jiwa, kemudian juga untuk pabriknya sendiri juga mengalami kebakaran. Kira-kira kerugiannya berapa ini juga kami masih mencari tahu kerugian yang dihasilkan atau yang diakibatkan dari peristiwa kebakaran yang terjadi pada sore hari tadi. Sementara untuk korban dari penduduk sendiri ini tidak ada karena memang kawasan JP ini jauh dari pemukiman penduduk, jadi tidak sampai meluas dampaknya hingga ke pemukiman penduduk karena memang jaraknya yang begitu jauh. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa tim Inafis Polda Jawa Timur juga masih terus melakukan penyelidikan hingga malam hari ini dan informasi sementara yang kami terima juga rencananya Kapolda Jawa Timur juga akan datang meninjau secara langsung tempat lokasi kejadian perkara. Kita akan tunggu bersama-sama apa update informasi yang bisa kami dapatkan atau paling tidak bisa disampaikan oleh pihak berwenang dari peristiwa terbakarnya pabrik asam sulfat yang ada di smelter PT Freeport Indonesia. Ya, siap. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Via Irmar atas informasinya terkait dengan smelter PT Freeport Indonesia yang terbakar di Gresik, Jawa Timur.